Selamat malam, shalom buat setiap kita jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di toko, dimanapun kita berada. Kembali kita malam hari ini mempersiapkan diri kita untuk berdoa bersama-sama menyembah Tuhan dengan doa malam hari ini. Apapun beban persoalan kita tahu kita punya Allah yang besar yang sanggup menolong setiap kita. Kita tahu bahwa tangannya yang penuh kuasa yang akan menopang, mengangkat setiap kita dari beban persoalan. Mari saya undang kita sama-sama mempersiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian, segala puji syukur. Mari kita sama-sama katakan segala puji syukur bagi Tuhan. Allah kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang indah yang masih Kau beri bagi setiap kami para pelayan-pelayan Tuhan, maupun seluruh hamba-hambamu, seluruh jemaatmu yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, kami hidup seringkali dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam permasalahan pergumulan. Tapi satu hal yang kami tahu, senantiasa Kau ada bersama dengan kami. Kalau kami sakit, Tuhan yang menjamah kami, Tuhan menyembuhkan setiap kami. Kalau kami mengalami beban persoalan, Tuhan yang sudah buka jalan, dan Tuhan sudah menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kalau kami hidup penuh dengan tantangan, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau Allah sumber pengharapan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami tetap lebih setia kepada Tuhan, ajar kami untuk tetap lebih mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Di tengah-tengah kondisi situasi yang hari-hari ini boleh kami alami, biarlah hati kami dipenuhi dengan hati yang penuh rasa ketenangan, rasa damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami boleh tetap menjadi berkat buat banyak orang, dan tentunya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berbicaralah untuk setiap kami malam hari melalui setiap pujian, penyembahan, bahkan firman
yang sebentar akan disampaikan, biarlah kiranya Engkau persiapkan hati hidup kami untuk kami boleh benar-benar diberkati, untuk kami boleh benar-benar kembali dikuatkan, sebab kami tahu ada Allah yang besar, yang sanggup memberikan kami kekuatan, yang sanggup menolong setiap kami. Sebab kami tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh, tetapi tangan-Mu yang kuat akan menggendong kami, akan memegang kami. Sebab Engkau Tuhan yang perkasa, yang besar, dahsyat, ajaib perbuatan kasih-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau angkat satu pujian yang biarlah menguatkan setiap kita untuk kita tidak lagi merasa takut. Sebab Yesus memegang tangan kita. Sebab Allah ada sekeliling kita. Sebab Dia setia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Bye.
mengakui Engkau Allah yang besar, yang akan terus memegang kami dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Dikala kami sedang terjatuh, dikala kami sedang mengalami persoalan, tetapi biarlah hidup kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kasih-Mu boleh terus mengalir memenuhi hidup kami, dan biarlah hidup kami boleh tetap menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami siapkan hati hidup kami dan memberkat firman malam hari. Urapi hamba-Mu, penuhi dengan kasih dan kuasa daripada surga. Setiap kami yang mendengarkan juga diberkati, dan hanya Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Senang sekali kembali malam hari ini kita bersama-sama di doa malam tanggal 3 Februari 2021. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tulisan Rasul Paulus pada jemaat di Kolose. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara menyimak Alkitabnya dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar. Kita diminta untuk melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan terlebih dahulu, yaitu mengampuni. Di ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, di ayat yang ke-12 di sana dikatakan, di ayat yang 13, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita diminta untuk melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan terlebih dahulu, yaitu mengampuni. Bapak Saudara, di hari Selasa, Kamis, Jumat saya biasanya mengajak anak-anak SD, dan di situ sudah ada materi bahwa kita diciptakan, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya Bapak Saudara, tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup sendiri. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita membutuhkan orang-orang yang ada di dalam keluarga, dari yang terdekat. Di dalam keluarga, kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Ketika anak-anak di sekolah, anak-anak membutuhkan teman. Para siswa membutuhkan guru. Bahkan para siswa membutuhkan, mungkin di sekolah ada penjaga sekolah, ada yang kebersihan sekolah, ada penjaga kantin, dan lain sebagainya. Dan ketika kita hidup bermasyarakat, ketika kita hidup di rumah, kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita, yaitu tetangga kita, dan lain sebagainya. Ketika kita ada di kantor, Bapak Ibu Saudara bekerja di kantor, Bapak Ibu Saudara membutuhkan teman-teman di kantor. Bapak Ibu Saudara membutuhkan orang lain. Kita diciptakan, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kita diberi kelebihan. Di ayat ke-12 kita disebut orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Kalau kita baca sekali lagi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kita mendapatkan, bahasanya privilege, kita mendapatkan, kita dikhususkan, kita dipilih menjadi orang-orang yang sudah dikuduskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan mau kita melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya, agar kita pun dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dituntut, kita diminta untuk melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Nah, Tuhan dengan kasih-Nya telah mengampuni setiap dosa kita, dosa pelanggaran kita dengan cara mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu supaya kita dapat bertemu dengan Bapa di surga. Allah sudah mengampuni kita. Dan ketika Allah sudah mengampuni kita terlebih dahulu, ketika kita ada sesuatu dengan teman, ketika kita ada sesuatu dengan kerabat, ketika kita ada sesuatu dengan saudara, bahkan ketika kita ada sesuatu dengan orang-orang di sekitar kita, kita dituntut untuk mengampuni. Kita dituntut untuk lebih bersabar. Di ayat yang ke-13 di situ dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Bapak saudara, kita dituntut untuk lebih sabar. Kita dituntut untuk mengampuni orang-orang yang menaruh dendam kepada kita. Sama seperti Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar. Kita koreksi hati kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah belajar sabar? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengampuni orang yang menaruh dendam atau orang yang jahat kepada kita? Apakah kita sudah benar-benar mengampuni orang-orang tersebut? Atau hanya dari mulut kita saja kita bilang, saya sudah mengampuni, tapi dari dalam hati sebetulnya belum. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita bersama-sama belajar. Tuhan mau kita lebih sabar menghadapi orang-orang di sekitar kita. Tadi di awal sudah dikatakan, kalau di lingkungan rumah ada istri, ada anak. Ketika anak ada kakak, ada adik. Tuhan mau kita lebih sabar menghadapi orang-orang di sekitar kita, dari yang paling dekat, lingkungan paling kecil, keluarga, lingkungan paling dekat, keluarga, keluar rumah, ada tetangga, jauh lagi sedikit, mungkin di rumah saudara, ke lingkungan yang lebih luas, ada di tempat pekerjaan, ada juga di gereja. Apakah kita sudah betul-betul sabar? Apakah kita sudah benar-benar sabar? Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sama-sama mengoreksi hati kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita betul-betul sudah sabar menghadapi setiap orang-orang yang di sekitar kita, dari lingkup terkecil sampai lingkup yang terluas? Bahkan orang yang tidak kita kenal pun, tanda kutip, kita masih berjalan, kita masih jalan menggunakan kendaraan, tiba-tiba ada orang yang menyenggol dan lain sebagainya. Apakah kita sudah belajar sabar di situ? Bapak Ibu Saudara, kita koreksi pribadi kita, hati kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita juga sudah mau mengampuni orang-orang yang menaruh dendam atau jahat kepada kita? Sekali lagi, dari lingkup terkecil, dari keluarga kita masing-masing, sampai lingkup yang besar. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melakukan semuanya. Kita dapat melakukan apa yang Tuhan tuntut, apa yang Tuhan minta dari hidup kita, kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, bangun tidur, ya, selain orang Kristen, sewajarnya kita, anak-anak Tuhan, bangun tidur kita berdoa. Bangun tidur, sewajarnya kita, anak-anak Tuhan, baca firman. Dari awal, dari pagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya dapat diartikan luas Bapak Ibu Saudara. Bahkan kesabaran pun Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bahkan hati yang mau mengampuni pun Tuhan dapat limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita lebih sabar menghadapi orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan mau kita mengampuni orang yang menaruh dendam kepada kita, sama seperti Tuhan sudah mengampuni Bapak, Ibu, dan saya saat ini. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming malam hari ini, mari sama-sama kita belajar mengoreksi hati kita pribadi lepas pribadi, melihat hati kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah betul-betul sabar untuk berhadapan dengan orang-orang di sekitar setiap harinya? Apakah kita sudah betul-betul
hati kita betul-betul sudah mengampuni orang-orang yang jahat atau menaruh dendam kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengoreksi, kita melihat hati kita pribadi lepas pribadi. Tuhan dengan kasih-Nya telah mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Dengan kasih-Nya Tuhan sudah mengampuni setiap pelanggaran kita. Terus, apakah kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah kita tidak mau mengampuni orang yang menaruh dendam kepada kita? Padahal jauh sebelumnya Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu dan saya di tempat ini, Tuhan sudah mengampuni kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan saudara, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan keluarga, bahkan kita membutuhkan tetangga di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang mengatakan kepada saya bahwa saudara paling dekat yaitu tetangga. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan semuanya. Marilah kita sabar terhadap sesama, mengampuni kesalahan sesama. Dan di ayat selanjutnya kita harus memiliki kasih. Kalau kita baca di ayat yang ke-14, dan semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kalau kita baca di kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4, di situ dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Salah satunya di situ adalah kasih itu sabar. Bapak Ibu Saudara, marilah malam hari ini kita bersama-sama belajar satu dengan yang lain. Koreksi hati kita pribadi. Apakah kita sungguh-sungguh sudah sabar untuk melangkah di hari esok, bertemu dengan orang-orang di sekitar, baik yang sudah mengenal kita, baik yang sudah kita kenal, maupun yang belum kita kenal sama sekali. Apakah kita sudah benar-benar siap untuk melangkah menjalani hari esok? Ataukah kita masih ragu? Sabar enggak ya? Jangan-jangan nanti kalau ada yang nyenggol sedikit langsung ini dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kita ketika kita melangkah, kita sudah siap, kita sudah menyiapkan hati kita untuk lebih sabar. Dan terlebih Bapak Ibu Saudara, kita mau mengampuni orang yang menaruh dendam di hati kita, orang yang menaruh dendam kepada kita. Kita mau mengampuni dengan sungguh-sungguh dari hati kita, bukan hanya dari mulut, bukan hanya dari bibir, bukan hanya dari lidah kita mengatakan aku sudah mengampuni, tapi di hati belum. Mari Bapak Ibu Saudara, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita siap untuk melangkah, kita siap untuk bertemu dengan orang-orang di luar sana, siap untuk lebih sabar, siap untuk mengampuni orang-orang di luar sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa untuk mengaminkan pembacaan firman malam ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami mau bersama-sama belajar Tuhan. Kami mau bersama-sama belajar lebih sabar. Kami mau bersama-sama belajar mengampuni dari hati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Mengampuni dengan sungguh orang-orang yang jahat kepada kami. Mengampuni dengan sungguh-sungguh orang-orang yang menaruh dendam kepada kami. Berkati kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi orang-orang yang menaruh dendam, orang-orang yang jahat kepada kami. Berkati setiap kami ya Bapa, umat-Mu, jemaat-Mu secara khusus yang ada di GBI Sokit. Berikan kami hati yang lebih sabar. Berikan kesabaran dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami hati yang mengampuni orang-orang di luar sana Tuhan, baik yang sudah kami kenal, baik yang sudah mengenal kami, bahkan yang belum kami kenal sama sekali. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati yang mau mengampuni dan lebih sabar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan Yesus, secara khusus di GBI Sokit ya Bapak. Engkau yang memberkati hari-hari ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Yesus yang buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Roh Kudus, malam hari ini kami mohon,
terani setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat benar-benar mengerti, memahami, menangkap setiap kata demi kata yang sudah kami pelajari bersama-sama malam hari ini. Terima kasih Bapak. Inilah seruan doa kami, doa yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.